Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin ikhwatul iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan, yang dengan nikmat-nikmat dari Allah kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah Jumat. Mudah-mudahan Jumat kita kali ini diterima oleh Allah sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan mampu mengantarkan kita kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Salat yang 5 waktu tiap-tiap salat, dari Jumat ke Jumat, tiap-tiap Jumat. Wa ramadan ila ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, semuanya adalah penghapus dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah ibadah Jumat kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, kita sudah ada di penghujung bulan Sya'ban. Kita di Jumat terakhir bulan Sya'ban. Dalam beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk melatih hati dan keimanan kita. Sebab hadirin ikhwatul iman, apa yang perlu kita siapkan untuk bertemu dengan Ramadan tidak lain adalah hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang untuk saum, orang-orang untuk melaksanakan ibadah saum adalah orang-orang yang hatinya beriman, dan targetnya juga adalah takwa. Dalam surat Al-Baqarah 183 yang sudah sama-sama kita hafal dan sudah dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memanggil khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya hadirin ikhwatul iman, orang-orang yang tidak beriman tidak dipanggil. Lalu di mana iman itu? Hadirin ikhwatul iman, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dimensi iman itu lebih kepada dimensi hati, berbeda dengan dimensi Islam. Jadi levelnya, tingkatannya lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, maka jawabannya adalah yang pertama engkau bersyahadat, yang kedua engkau sholat, yang ketiga engkau saum, yang keempat engkau ibadah haji, dan yang kelima engkau melaksanakan zakat. Atau dengan urutan yang berbeda, syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji. Semuanya adalah ibadah-ibadah jasmaniyah. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, apa itu iman?
Maka hadirin ikhwatu iman, Rasulullah menjawab, iman itu engkau percaya bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan engkau percaya bahwa malaikat itu ada, dan engkau percaya bahwa hari kiamat itu ada, dan engkau percaya bahwa ada rasul-rasul dan kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah, dan engkau percaya tentang adanya takdir dari Allah, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Hadirin ikhwatu iman, dimensi iman adalah dimensi hati. Maka yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah saum, walaupun secara zahiriyah saum itu adalah ibadah jasmaniyah, tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum adalah orang-orang yang sudah sampai ke tahap iman, bukan sekadar Islam. Hadirin ikhwatu iman, bisa jadi di antara kita semua adalah orang-orang muslim, dan itu pasti. Dengan kehadiran kita di masjid ini membuktikan kita adalah orang-orang muslim, kita adalah kaum muslimin. Tetapi apakah kita termasuk orang-orang yang beriman? Hadirin ikhwatu iman, hanya diri kita yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Yakinkah kita bahwa Allah itu ada? Yakinkah kita bahwa malaikat itu ada? Yakinkah kita bahwa dulu ada rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah? Yakinkah kita bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya? Yakinkah kita bahwa nanti di akhirat akan ada hari pembalasan? Dan yakinkah kita bahwa kehidupan kita di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, takdir baik dan buruknya? Bisa jadi hadirin ikhwatu iman, ada orang yang mengaku beriman, mengaku muslim, tetapi dia tidak percaya malaikat itu ada. Dia melakukan kemaksiatan seolah-olah dia tidak percaya bahwa malaikat itu hadir di sisinya mencatat amal-amalnya. Bisa jadi ada di antara kita mengaku muslim, mengaku beriman, tetapi dengan Al-Quran tidak ada hubungan apa-apa, lost kontak dengan Al-Quran, padahal dia mengaku bahwa Al-Quran itu kitab Allah, bahwa Al-Quran itu adalah wasilah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada koneksi dengan Al-Quran. Al-Qurannya ditinggalkan atau hanya sebagai pajangan di rumah. Bisa jadi ada di antara kita mengaku muslim, mengaku beriman, tetapi seenaknya melakukan kemaksiatan seolah-olah tidak tahu bahwa nanti di akhirat kemaksiatan itu akan diminta pertanggungjawaban, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dibalas dengan siksaan yang pedih. Ngakunya beriman, ngakunya muslim. Bisa jadi hadirin ikhwatu iman, di antara kita ada yang mengaku muslim, mengaku mukmin, tetapi ketika mendapat musibah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan takdir, tidak terima bahwa musibah yang ditetapkan itu atau yang terkena kepada dirinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang ada orang yang karena beban jiwa, beban mental, lalu bunuh diri karena tidak tahu, bisa jadi tidak beriman, tidak percaya bahwa musibah, ujian itu semua datang dari Allah untuk menguji kualitas diri kita. Maka wajar hadirin ikhwatu iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa laju' wal atas. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang melaksanakan saum, banyak orang menahan lapar,
menahan haus sejak subuh sampai maghrib, laisa lahu min siyamihi, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, illal ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang melaksanakan saum hanya pada aspek lahir saja, tapi batinnya, hatinya tidak disiapkan, tidak beriman dengan sebenar-benarnya iman. Maka hadirin ikhwatu iman, sekali lagi, untuk menyambut bulan Ramadan ini, apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus kita siapkan? Tentu bukan menumpuk makanan untuk berbuka, bukan berbelanja pakaian untuk Lebaran. Apa yang harus disiapkan? Tidak lain adalah keimanan. Sebab hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk melaksanakan saum. Lalu Allah, hadirin ikhwatu iman, menutup ayat di surat Al-Baqarah 183 tadi lagi-lagi dengan amalan hati. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Terjemah tafsir yang paling sederhana, paling mudah untuk takwa adalah takut, waspada. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ada di dalam hatinya ketakutan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin ikhwatu iman, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang waspada dalam setiap menit, detik kehidupannya. Jangan sampai setiap helaan nafasnya itu, desahan nafas, gerak-gerik tubuhnya tidak ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kalimat terakhir di surat Al-Baqarah itu menggunakan kata kerja, la'allakum tattaqun, agar kalian melakukan ketakwaan, memiliki ketakwaan. Bukan agar kalian jadi orang yang bertakwa, bukan, agar kalian takwa, tattaqun, melakukan perbuatan takwa, ada rasa takut di dalam hati. Kalau ditinjau dari ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, ilmu ma'ani, tattaqun atau kata kerja fi'il mudhari, itu maknanya adalah terus menerus. Jadi agar kalian terus-menerus melaksanakan ketakwaan, memiliki rasa takut kepada Allah dan waspada. Jangan sampai nafas dan gerak-gerik hidupnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin ikhwatu iman, mari kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, orang yang melaksanakan saum tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Jangan sampai kita termasuk yang rubba qaimin, orang yang taraweh tiap malam, salat malam setiap malam, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali as-sahar, kecuali begadangnya saja. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kata Rasulullah, radima anfu rajulin, sungguh rugi, sungguh celaka orang yang adrokathu Ramadan fala yughfaru lahu, orang-orang yang hadir di bulan Ramadan melaksanakan saum, melaksanakan amal-amal ibadah, fala yughfaru lahu, tapi tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman, apa yang membedakan orang yang saumnya sukses dengan orang yang saumnya tidak sukses, orang yang diampuni Allah dengan orang yang tidak diampuni Allah, padahal sama sahurnya, sama waktu berbukanya,
sama tidak makan, tidak minumnya. Apa yang membedakan? Kualitas hatinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar hati kita hidup, dalam arti hati kita kondusif untuk menyambut bulan Ramadan, untuk menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, maka kita harus menjauhi racun-racun hati. Para ulama menjelaskan ada 4 racun hati. Yang pertama adalah fudulut ta'am, terlalu banyak makan, berlebih-lebihan dalam makan. Maka hadirin ikhwatul iman, sebagaimana tujuan saum atau sebagaimana bentuk amal saum menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, maka tentu amal yang paling tepat adalah tidak berlebih-lebihan dalam makan. Ketika berbuka cukup dengan apa yang ada. Rasulullah memberikan panduan sepertiga untuk perut, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara, untuk bernafas. Jangan terlalu banyak makan. Racun hati yang kedua adalah fudulun nazar, banyak memandang hal-hal yang tidak perlu. Maka kurangi hadirin ikhwatul iman waktu screen time kita, waktu kita dengan layar, baik itu layar televisi, layar HP, layar apapun, kurangi. Jangan melihat hal-hal yang tidak harus dilihat, apalagi yang haram-haram yang akan menghanguskan seluruh pahala saum kita. Fudulun nazar, jangan terlalu banyak memandang hal-hal yang tidak berguna. Racun hati yang ketiga adalah fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Maka kurang jatah bicara kita, salurkan kuota bicara kita untuk membaca Al-Quran. Kita menurut ahli psikologi, laki-laki itu dalam satu hari satu malam kira-kira 7.000 kosakata, 7.000 kata yang dikeluarkan setiap hari. Berbeda dengan ibu-ibu, dengan kaum perempuan 20.000 sampai 21.000 kata setiap harinya. Maka untuk menghabiskan kuota rata-rata itu sering-seringlah membaca Al-Quran, sehingga omongan kita menjadi omongan-omongan yang berguna. Racun hati yang keempat, fudulul mukhalatah, terlalu banyak bergaul dengan manusia. Kurangi bergaul dengan manusia. Habis sholat isya, sholat taraweh, tidur agar bisa bangun di waktu sahur, di waktu terbaik. Kurangi ruang riuh, berkumpul dengan yang tidak berguna, apalagi sekarang masih Covid. Alangkah lebih baiknya kita menyisihkan lebih banyak waktu sendirian, berdua-duaan hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dengan berzikir, baik itu dengan membaca Al-Quran, ataupun merenungi penciptaan alam semesta ini. Hadirin ikhwatul iman, kurangi waktu kita dengan sesama manusia, perbanyak waktu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kiat agar Ramadan sukses. Jauhi racun hati. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan di tahun ini, walaupun hanya beberapa hari lagi, tapi tetap kita harus banyak berdoa, mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.